Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Tria dengan NIM 19041401 dari Prodi S1 Manajemen 19A1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan statistik untuk uji hipotesis. Hipotesis, statistik dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistik deskriptif, yaitu gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi atau tidak perlu uji hipotesis. Misal, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikologi. Contoh yang pertama, sentral tendensi, terdiri dari mean, median, modus. Yang kedua, frekuensi atau presentase. Yang ketiga, kategori, terdiri dari tinggi, sedang, rendah. Yang keempat, grafik. Dan yang kelima, variabilitas, yang terdiri dari varian, standar deviasi, dan lain-lain. Statistik yang kedua yaitu statistik inferensial, yaitu data sampel untuk menyimpulkan populasi atau generalisasi. Pada statistik inferensial ini perlu adanya uji hipotesis. Hipotesis statistik dibagi menjadi 4. Yang pertama, hipotesis deskriptif, dugaan tentang nilai suatu variabel. Yang kedua, hipotesis asosiatif, yaitu dugaan tentang hubungan atau korelasional antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis komparatif, yaitu dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih. Dan yang keempat, hipotesis kausal, yaitu dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hipo, artinya bawah, dan tesis artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis dibagi menjadi dua. Yang pertama, hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif tidak bertolak. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan diterima, atau tidak layak atau tidak masuk akal dan harus ditolak. Uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, yang diuji adalah hipotesis nol, meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya. Penentuan teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data yang terdiri dari nominal, ordinal, interval, atau rasio. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik, sedangkan untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis datanya menjadi data ordinal atau data nominal. Hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah, directional hipotesis, one-tailed hipotesis, atau tidak terarah, non-directional hipotesis, two-tailed hipotesis. Hipotesis terarah maksudnya hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak H0. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif memiliki 3 jenis data. Yang pertama, jenis data interval atau rasio dengan contoh hipotesis two-tailed, mean EQ mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90. Hipotesis one-tailed, mean EQ mahasiswa baru lebih tinggi secara signifikan dari 90 dengan analisis statistik one sample t-test.
Selanjutnya jenis data yang kedua yaitu data ordinal. Contoh hipotesisnya, urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random dengan analisis statistik run test. Kemudian jenis data yang ketiga yaitu nominal. Dengan contoh hipotesis total, jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswi di prodi psikologi. Hipotesis one tail, jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswi di prodi psikologi. Dengan analisis statistik one sample chi-square. Hipotesis asosiatif. Pada hipotesis asosiatif, jenis data dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu interval atau rasio. Dengan contoh hipotesis total, ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one tail, ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Dengan analisis statistik korelasi person. Jenis data yang kedua, data ordinal. Dengan contoh hipotesis total, ada hubungan yang signifikan antara ranking di raport dan intelijensi pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one tail, ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di raport dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi dengan analisis korelasi Spearman. Jenis data yang ketiga, data nominal. Dengan contoh hipotesis yang pertama, hipotesis total, ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one tail, ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dengan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi dengan analisis statistik chi-square. Dengan catatan, hipotesis asosiatif perlu adanya uji normalitas. Apabila kedua variabel memiliki jenis data yang berbeda, maka gunakan jenis data yang paling rendah atau mengubah data. Misal hubungan jenis data interval dan jenis data ordinal, maka gunakan korelasi Spearman atau ubah data interval menjadi data ordinal. Pengecualian untuk data interval dan data nominal dikotomi, misal hubungan intelijensi dan jenis kelamin, maka gunakan korelasi poin biserial atau variasi dan korelasi person untuk data berisi 0 dan 1. Hipotesis asosiatif hanya menunjukkan adanya hubungan korelasional tanpa menunjukkan kausalitas sebab akibat atau pengaruh. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif digunakan untuk yang pertama yaitu membandingkan 2 atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu, misal kelompok beda atau satu waktu. Yang kedua, membandingkan satu variabel tertentu dari 2 waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek. Yang pertama, kelompok sama atau beda waktu. Hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif atau membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen atau membandingkan beberapa perlakuan. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan, 2 atau lebih 2. Hipotesis komparatif, 2 kelompok diperbandingkan dengan jenis data dibagi menjadi 3 yaitu interval atau rasio, ordinal, dan nominal. Untuk jenis data interval atau rasio, contoh hipotesis yang pertama hipotesis total, ada perbedaan mean EQ yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi. Yang kedua, ada perbedaan mean score agresivitas antara subjek yang ditayangkan film agresif dengan subjek yang ditayangkan film komedi. Hipotesis one tail, mean EQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswi. Mean score agresivitas pada subjek yang ditayangkan film agresivitas lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang ditayangkan film komedi.
Dengan analisis statistik independent sample t-test. Jenis data yang kedua yaitu data ordinal. Dengan contoh hipotesis, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa dan siswi dengan analisis statistik Mann-Whitney U-test. Jenis data yang ketiga yaitu data nominal. Dengan contoh hipotesis to tell, ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Hipotesis one tell, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Dengan analisis statistik independent sample chi-square. Dengan catatan hipotesis komparatif, yaitu perlu uji normalitas, perlu uji homogeneity atau equality of variance. Hipotesis komparatif lebih dari dua kelompok diperbandingkan dengan jenis data. Yang pertama interval atau rasio. Dengan contoh hipotesis to tell, ada perbedaan mean EQ yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan DKV. Ada perbedaan mean score atensi yang signifikan antara subjek yang diperdengarkan, musik klasik, musik rock, dan musik pop. Hipotesis one tell yang pertama, mean EQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan DKV. Yang kedua, subjek yang tidak diperdengarkan musik memiliki mean score atensi yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang diperdengarkan musik klasik dan musik rock. Dengan analisis statistik one-way ANOVA F-test. Jenis data yang kedua yaitu data ordinal. Dengan contoh hipotesis, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa jurusan IPS, IPA, dan kejujuran. Dengan analisis statistik Kruskal-Wallis test. Jenis data yang ketiga yaitu data nominal. Dengan contoh hipotesis to tell, ada perbedaan jumlah kelulusan kuliah statistik yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan akuntansi. Hipotesis one tell, jumlah mahasiswa prodi psikologi yang lulus kuliah statistik lebih banyak secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan akuntansi. Dengan analisis statistik independent sample chi-square. Dengan catatan, hipotesis komparatif lebih dari dua kelompok diperbandingkan ini harus adanya uji normalitas, perlu uji homogeneity of variance, dan menggunakan plan comparison atau kontras. Hipotesis komparatif dengan dua data dari satu kelompok. Dengan jenis data yang pertama yaitu interval atau rasio. Dengan contoh hipotesis yang pertama, ada perbedaan mean EQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1 dibandingkan di semester 8. Yang kedua, ada perbedaan mean score agresivitas pada subjek sebelum mengikuti anger management dibandingkan setelah mengikuti anger management. Hipotesis one tell yang pertama, mean EQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan di semester 8 dibandingkan ketika di semester 1. Yang kedua, mean score agresivitas pada subjek sesudah mengikuti anger management lebih tinggi secara signifikan dibandingkan sebelum mengikuti anger management. Dengan analisis statistik dependent atau paired sample t-test. Jenis data yang kedua ordinal. Dengan contoh hipotesis, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa ketika di semester 1 dan ketika di semester 2. Dengan analisis statistik Wilcoxon-Silk rank test. Jenis data yang ketiga yaitu data nominal. Dengan contoh hipotesis to tell, ada perbedaan kategori kepuasan pelanggan PTX sebelum dan sesudah menghubungi customer care. Hipotesis one tell, ada peningkatan jumlah pelanggan PTX yang puas sesudah menghubungi customer care dibandingkan sebelum menghubungi customer care. Dengan analisis statistik
McNamara test. Hipotesis komparatif dengan lebih dari 2 data dari satu kelompok. Jenis data yang pertama yaitu interval atau rasio dengan contoh hipotesis total. Yang pertama, ada perbedaan mean IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1, semester 5, dan semester 8. Yang kedua, ada perbedaan mean score agresivitas pada subjek saat tidak diperdengarkan musik klasik, dan diperdengarkan musik rock. Hipotesis Wantel yang pertama, mean IQ mahasiswa prodi psikologi di semester 8 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika semester 1 dan semester 5. Yang kedua, mean score agresivitas subjek ketika diperdengarkan musik rock lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika tidak diperdengarkan musik dan ketika diperdengarkan musik klasik. Dengan analisis statistik, Rapid Measure ANOVA. Jenis data yang kedua yaitu data ordinal. Dengan contoh hipotesis, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa SMP ketika di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dengan analisis statistik Friedman test. Selanjutnya, jenis data yang ketiga yaitu data nominal. Dengan contoh hipotesis total, ada perbedaan kategori keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Hipotesis Wantel, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Dengan analisis statistik Chi-square test. Dengan catatan, hipotesis komparatif ini yaitu perlu uji normalitas menggunakan plan comparison atau kontras dan perlu uji severity. Hipotesis kausal. Uji hipotesis kausal. Pengujian hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh dua. Yang pertama, jenis data dependent variable, dan yang kedua, jenis data independent variable. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi variabel independen sendiri maupun bersama-sama atau simultan. Pada hipotesis kausal ini terdapat dua variabel dependen. Yang pertama yaitu menggunakan interval atau rasio dengan satu variabel independen dan dua atau lebih variabel independen. Untuk yang satu variabel independen, jenis datanya dibagi menjadi dua, yaitu interval atau rasio. Dengan contoh hipotesis, ada pengaruh IQ yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi dengan analisis statistik simple linear regression. Kemudian jenis data yang kedua yaitu ordinal atau nominal. Dengan contoh hipotesis, ada pengaruh ranking rapot di SMA yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Yang kedua, ada pengaruh jenis kelamin yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru dengan analisis statistik simple linear regression. Kemudian untuk variabel dependen yang interval atau rasio dengan dua atau lebih variabel independen dengan jenis data interval, rasio, ordinal, dan nominal. Dengan contoh hipotesis, ada pengaruh IQ, suku bangsa, dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi dengan analisis statistik multiple linear regression. Hipotesis kausal dengan variabel dependen nominal dengan satu atau lebih variabel independen, jenis data, interval, rasio, ordinal, dan nominal. Dengan contoh hipotesis, ada pengaruh IQ dan suku bangsa yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS. Analisis statistiknya yaitu logistic regression. Dengan keterangan yaitu perlu uji normalitas, perlu uji linearitas, dan menggunakan dummy coding.
Demicoding kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk variabel independen berjenis ordinal atau nominal karena linear regression hanya digunakan untuk variabel independen berjenis scale atau interval dan rasio. Demicoding adalah membuat atau seolah-olah variabel baru atau disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan K-1, di mana K adalah jumlah kelompok. Demicoding dibagi menjadi dua, yang pertama demicoding dikotomi dan yang kedua demicoding polikotomi. Demicoding dikotomi, misal pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis, maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1, adalah K-1 sama dengan 2-1, di mana saat input data dituliskan 1 sama dengan laki-laki atau 0 sama dengan perempuan. Demicoding polikotomi, misal pengaruh suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis. Karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Contoh demicoding polikotomi. Pada suku Jawa, D1 bernilai 1, D2 bernilai 0, dan D3 bernilai 0. Pada suku Sunda, D1 bernilai 0, D2 bernilai 1, dan D3 bernilai 0. Pada suku Minang, D1 bernilai 0, D2 bernilai 0, dan D3 bernilai 1. Dan yang terakhir yaitu suku Batak, D1 bernilai 0, D2 bernilai 0, dan D3 bernilai 0. Langkah demicoding ini berlaku untuk simple regression dan multiple regression, bila salah satu atau beberapa variabel independennya berbentuk ordinal atau nominal. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.